Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faras Fausul Haq dari 1 BKIE. Salam hormat untuk semuanya yang telah nonton video ini, dan salam hormat pada beliau Ibu Rinda Wijaningsih S.Phil MA sebagai guru dosen pengampu mata kuliah pengembangan dan motivasi diri pada kelas kami. Di sini saya menjelaskan selanjutnya teori kepribadian. Setelah tadi kita belajar tentang SDT atau self determinant theory atau determinasi diri, teori determinasi diri. Sekarang kita belajar tentang teori kepribadian. Ini yang telah dibuat berkaitannya oleh Ibu Rinda Wijaningsih S.Phil MA. Oke. Kepribadian apa sih sebenarnya? Pribadi itu personality atau kepribadian berasal dari kata persona. Kata persona merujuk pada topeng yang biasa digunakan para pemain sandiwara di zaman Romawi. Secara umum, kepribadian menunjuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lain. Allport menggunakan istilah sistem psikofisik dengan maksud menunjukkan bahwa jiwa dan raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipindahkan satu sama lain, serta di antara keduanya selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku. Setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak ada dua orang yang kepribadian sama. Karena itu tidak ada dua orang yang berperilaku sama. Menurut Sigmund Freud, memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Tingkah laku merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Apa itu kepribadian personality? Di sini dituliskan bahwa tingkah laku yang ditampilkan ke lingkungan sosial itu adalah satu pengertian tentang kepribadian. Kedua, ada kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial atau lingkungan awam. Kemudian kepribadian itu atau personality bersifat permanen, menuntun, mengarahkan, dan mengorganisir aktivitas manusia ilmiah. Istilah-istilah di sini ada personality, organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Istilah watak lebih bersifat stabil, herediter atau bawaan, dan bersifat normatif. Kebiasaan atau habit, ini adalah kata lain atau singkatan lain, sebutan sama dengan sifat, hanya perbedaannya pada situasi apa yang cocok atau respon apa yang terjelma dari kondisi itu. Selanjutnya ada sebutan sikap atau attitude, berhubungan dengan Sikap atau attitude berhubungan dengan suatu objek, dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Di sini dituliskan bahwa biasanya sikap memberikan penilaian menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi. Oke, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kepribadian.
Ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Faktor dari intrinsik yang pertama yaitu sikap, lalu bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan yang terakhir motivasi. Faktor yang mempengaruhi kepribadian dari ekstrinsik yaitu sosialisasi, budaya, belajar, pengalaman, dan introspeksi diri. Lalu ada juga pembentukan dan perkembangan kepribadian. 1. Paradigma psikoanalisis. Dasarnya atau asumsi dasar, manusia adalah bagian dari dunia binatang dan bagian dari sistem energi. Sebagai binatang, manusia adalah organisme yang membutuhkan energi dan hidup berarti mampu mengelola energi yang dimilikinya. Ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Tokoh lain Si Zhang, Adler, Anna Freud, Karen Harney, Eric Fromm, H.S. Sullivan. Berkembang luas karena masyarakat umum terbiasa memandang gangguan tingkah laku sebagai penyakit. Psikoanalisis banyak yang memiliki latar belakang medik dan menempatkan diri sebagai terapis dan teknis katarsis dan asosiasi bebas adalah teknik yang sering digunakan. Tingkah laku manusia merupakan fungsi dari pengalaman masa lalunya. Selanjutnya ada paradigma psikologi kepribadian. Paradigma yang kedua itu paradigma traits. Paradigma traits apa sih? Manusia memiliki macam atau jenis potensi yang sama ketika dilahirkan, namun dengan tingkat kualitas yang berbeda. Lalu, ketika potensi itu aktual dalam kepribadian, maka tampak bahwa tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama. Selanjutnya, traits membuat kategori-kategori menempatkan orang dalam tipe-tipe tertentu, memilih unsur pembeda yang fungsional dan mengabaikan unsur pembeda yang tidak perlu. Tokohnya yaitu William James, Murray, Abraham Maslow, Aristotle, Eysenck, Allport, dan kawan-kawan. Banyak membahas tentang amalan tingkah laku. Banyak berguna pada berbagai bidang. Contohnya meramalkan keberhasilan, kegagalan seseorang dalam bidang tertentu, memilih atau menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nomor 3, paradigma psikologi kepribadian, yaitu paradigma kognitif. Paradigma kognitif yang pertama, ingatan, pikiran, dan keyakinan seseorang menjadi kunci memahami tingkah laku. Tokohnya di sini ada Kurt Lewin, Gerd Kelly, C. Roger, Michel, dan Bandura. Dan ini dituliskan bahwa ketika mengatasi masalah, penekannya bukan hanya pada ada masalah dengan pikiran Anda, tapi juga berusaha mengungkapkan bahwa cara pandang seseorang mencerminkan bagaimana dunia itu bergerak dan otaknya bekerja. Fungsi terapi kognitif yang pertama yaitu mengubah keberadaannya di dunianya. Yang kedua, mendorong orang untuk berpikir baik tentang dirinya. Dan yang terakhir, mendorong memilih lingkungan yang tepat untuk dirinya. Paradigma psikologi kepribadian yang keempat yaitu paradigma behaviorisme. Paradigma behaviorisme ini erat hubungannya dengan pengkondisian. Manusia adalah mesin. Itu erat kaitannya
dengan teori belajar. Contohnya perubahan tingkah laku, pengembangan tingkah laku baru merupakan belajar. Faktor pendorong agar orang mau merubah tingkah lakunya adalah reinforcement atau penguatan. Modifikasi perilaku yaitu manajemen atau manajemen reinforcement. Oke, kita masuk ke konsep tentang manusia. Konsepnya seperti apa sih tentang manusia ini? Pertama, di sini dituliskan bahwa arah pergerakan hidup manusia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu takwa dan fujur. Manusia diciptakan dalam keadaan positif dan ia dapat bergerak ke arah takwa. Bila manusia berjalan lurus antara fitrah dan Allah, maka ia akan menjadi takwa, sehat, selamat. Bila tidak lurus antara fitrah dan Allah, maka ia akan berjalan ke pilihan yang sesat atau fujur. Manusia di sini adalah unik. Juga dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 21 dan Quran surat Al-An'am pada ayat 165. Ini tentang konsep tentang manusia. Nah, ini gambaran tentang manusia. Manusia ada jasmiyah, ada nafsiyah, ada ruhaniyah. Nafsiyah dibagi lagi ada hawa nafsu, akal, kalbu, dan hawa nafsu dibagi dua juga, ghadab dan syahwat. Artinya manusia ada juga rohaniyah tadi. Rohaniyah ini ada ar-ruh dan al-fitrah. Ar-ruh hablum minan nas dan al-fitrah hablum minallah. Hubungannya manusia dan hubungan Allah itu dari rohaniyah manusia. Di sini ada sedikit pengertian. Jasad dan ruh merupakan dimensi yang berlawanan sifatnya. Jasad sifatnya kasar dan indrawi atau empiris serta kecenderungannya ingin mengejar kenikmatan duniawi dan material. Ruh sifatnya halus dan gaib serta kecenderungannya mengejar kenikmatan samawi, rohaniyah dan ukrawiyah. Esensi yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Ruh sebagai kekuatan yang berasal dari Allah yang tiupkan ke jasad manusia saat berusia 120 hari. Nafs merupakan sinergi antara jasad dan ruh atau sinergi psikofisik. Dengan nafs atau jiwa, maka masing-masing keinginan jasad dan roh dalam diri manusia bisa terpenuhi. Struktur nafsani ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kalbu, akal, dan nafsu. Integrasi ketiga jenis nafsu ini yang akan melahirkan perilaku, baik perilaku lahir maupun batin yang disebut dengan kepribadian. Oke, di sini ada penggambaran tentang aspek ruhaniyah, ruh. Struktur ruh memberikan ciri khas dan keunikan tersendiri bagi
psikologi Islam. Ruh merupakan substansi psikologis manusia yang menjadi esensi keberadaannya. Ruh membutuhkan jasad untuk aktualisasi diri. Sampai saat ini belum ada yang memahami hakikat ruh secara pasti karena ruh merupakan sebuah misteri ilahi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ruh merupakan urusan dan atau hanya dipahami oleh Allah. Manusia sama sekali tidak memahaminya kecuali sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ruh juga adalah aspek psikis manusia yang bersifat spiritual dan transendental. Ini ada sedikit aspek ruhaniyah, gambaran aspek ruhaniyah. Berikutnya ada sifat spiritual. Bersifat spiritual karena ia merupakan potensi luhur batin manusia. Fungsi ini muncul dari dimensi al-ruh atau spiritual sisi. Jiwa yang memiliki sifat-sifat ilahiyah dan memiliki daya untuk menarik dan mendorong dimensi-dimensi lainnya untuk mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Perwujudan dari sifat dan daya itu memberikan potensi secara internal untuk menjadi khalifah Allah, mewujudkan sifat-sifat Allah secara nyata dalam kehidupannya di bumi untuk mengelola dan memanfaatkan bumi Allah. Hablu minan nas. Ini juga ada sifat transendental. Bersifat transendental karena merupakan dimensi psikis. Manusia mengatur hubungan manusia dengan yang maha transenden. Fungsi ini muncul dari dimensi al-fitrah. Al-fitrah dipandang dari sudut kapasitas hubungannya dengan Allah atau hablu min Allah. Al-fitrah bermuara pada Abdullah. Quraisy Shihab mengartikan fitrah sebagai unsur, sistem dan tata kerja yang diciptakan Allah pada makhluk sejak awal kejadiannya sehingga menjadi bawaannya. Itu fitrah. Oke, untuk materi ini kita selesaikan sampai sini saja. Salam hormat untuk semuanya yang sudah menyimak, dan pada dosen Ibu Rinda Widyaningsih, Esfil MA yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.